perharinya tuh bisa ada sekitar 200 orang loh yang dirawat di rumah sakit setempat gara-gara kecelakaan di Nawapuro. Jadi kayak, lah itu mobil pribadi 70% kok didiemin, ngapa jadi kita yang digalakin ya? Kalau lu ingat waktu itu kan kita sempat bahas Lagos ya, salah satu kota yang punya kondisi lalu lintas paling buruk di dunia. Macet parah di sana tiap hari dengan berbagai penyebab dan alasan. Bahkan saking macetnya tuh sampai-sampai anak sekolah di sana tuh harus berangkat jam 4 subuh biar nggak telat ke sekolah. Ini kan gila banget ya. Nah sekarang gue mau bahas yang mirip-mirip nih. Gue mau bahas salah satu jalan di dunia yang ngaco juga keadaannya. Nama jalannya Nawapuro, jalan di Dhaka, di ibu kota Bangladesh. Nah di sini nih banyak banget kecelakaan lalu lintasnya. Korban jiwanya juga udah banyak banget. Tapi kenapa ya bisa sampai segitu berbahayanya? Apa karena bentuk jalannya yang ekstrim kah? Atau karena kepadatannya? Atau karena yang lain? Jadi ya udah kalau gitu langsung aja kita bahas Nawapuro, jalan di kota Dhaka, Bangladesh yang dijulukin sebagai salah satu jalan paling berbahaya di dunia. Di Learning by Googling. Oke, jadi Nawapuro ini adalah salah satu jalan yang ada di daerah Old Dhaka, di kota Dhaka, di ibu kota Bangladesh. Dhaka sendiri kalau menurut World Atlas, dia ini jadi kota dengan kepadatan penduduk paling tinggi ke-6 di dunia. Jadi ya kebayang lah ya seramai apa lalu lintas di sana ya. Ditambah lagi kalau menurut Dhaka Tribun disebut infrastruktur di sana tuh masih jelek banget. Disebut selama ini walaupun jadi ibu kota negara, tapi pembangunan di sana tuh masih benar-benar kurang. Disebut perencanaan dan penataan kotanya juga benar-benar nggak bagus. Makanya jalan-jalan di sana tuh masih sedikit banget. Sementara jumlah penduduk, jumlah populasi dan jumlah kendaraannya makin hari tuh makin meningkat terus. Ini baru segini aja udah berasa semrawutnya ya. Dan yang menarik nih, salah satu alasan kenapa jalanan kotanya bisa semraut gini, kalau menurut Abdul Haq, Direktur Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry, dia bilang soalnya selama bertahun-tahun, perekonomian di Bangladesh itu tuh lagi meningkat terus. Jadi iya emang kotanya berantakan, tapi perekonomian rakyatnya tuh membaik terus. Dan gara-gara membaik ini, jumlah orang yang mampu beli mobil tuh jadinya terus bertambah. Makanya akhirnya makin kesini jalanan di ibu kotanya tuh jadi makin padat. Soalnya yang mampu beli mobilnya tuh makin banyak kan. Sementara jaringan jalannya masih segitu-gitu aja. Dan kalau kata Abdul Haq, dari awal jaringan jalan kota Dhaka tuh emang udah nggak direncanain dengan baik. Dan kalaupun sekarang mau dibenerin, mau ditambah gitu jalannya, itu udah susah, soalnya lahannya terbatas kan. Lahan-lahan yang tadinya kosong, yang tadinya bisa dibikin jalan, sekarang udah pada kepakai semua. Jadinya akhirnya ya udah gini, dibiarin macet aja udah. Bener-bener tuh kemacetan udah jadi hal yang nggak bisa dipisahin dari ibu kota Dhaka. Macet nih, nah itu di situ ada mobil, becak, bus, sampai orang jalan kaki tuh semuanya nyampur. Ya semraut lah pokoknya. Lu bawa mobil, lu salah perhitungan dikit, lu salah gas dikit, bisa nabrak itu. Makanya orang-orang Dhaka kan sering bilangnya, kalau lu bisa bawa mobil di Dhaka, berarti lu pasti bisa bawa mobil dimanapun di dunia ini. Banyak yang bilangnya tuh begitu, karena ya emang sekacau itu jalanan di sana. Today on my way from the village, I saw another accident. It involved 3 cars. 2 people were dead on the spot. Our streets are horrible death traps. Nah, di kota Dhaka ini, Nawapuro tuh jadi salah satu jalan yang penting banget di sana. Karena lokasinya yang emang strategis banget. Kalau dari mana mau kemana, itu pasti mayoritas lewat Nawapuro dulu. Dan karena itulah jadinya setiap hari pasti rame terus ini jalan. Dan selain rame, beberapa sumber juga bilang kalau Nawapuro tuh jadi salah satu jalan yang paling berbahaya di dunia. Berbahaya kenapa? Berbahaya karena selain kondisi jalan yang rame, regulasi lalu lintas di sana tuh juga jelek banget. Terus kendaraan di sana juga banyak tuh yang kondisinya udah memprihatinkan banget. Sebenarnya udah nggak layak jalan, tapi masih dipaksa dipakai. Ya udah, kecelakaan aja. Dan keadaan jadi makin buruk karena pengguna jalannya juga pada nggak disiplin. Semuanya di situ pada pengen cepet-cepetan nyampe, nggak mentingin safety, akhirnya ya rawan kecelakaan. Ini poin ini jadi berasa akrab ya. Naik motor nggak mau muter di sana, jadinya lawan arah. Diingetin malah marah. Berasa akrab ya. Accidents and broken vehicles are part of the scenery. They are often the aftermath of a bit of jostling or inconsiderate drivers. Nah, buat lebih kebayang emang seberbahaya apa sih Nawapuro ini?
Kalau menurut Dhaka Metropolitan Police atau DMP, disebut dalam jangka waktu 5 tahun aja udah ada lebih dari 1.700 kecelakaan lalu lintas di sana. Nah ini kan angka yang cukup lumayan ya, 1.700 kecelakaan dalam waktu 5 tahun. Tapi itu yang kedata sama polisi sana. Nah gilanya, kalau menurut Free Documentary disebut perharinya tuh bisa ada sekitar 200 orang loh yang dirawat di rumah sakit setempat gara-gara kecelakaan di Nawapuro. Itu yang masuk rumah sakit macem-macem tuh, dari mulai yang lecet, patah tulang, sampai almarhum, semuanya ada. Ini banyak amat ya, sehari bisa 200 orang. Terus selain banyak kendaraan bermotor, disebut juga karena kepadatan penduduk yang tinggi dan mayoritasnya tuh berpenghasilan rendah, jadinya banyak juga tuh orang-orang di jalan ini yang milih buat jalan kaki aja. Ingat ya, jalan kakinya tuh di jalannya, bukan di trotoarnya, di pinggir jalannya gitu mereka. Disebut mayoritas yang jalan kaki ini alasannya tuh karena mereka ngerasa lebih murah dan lebih aman. Mereka tuh ngerasanya kayak kalau naik bis udah kan desek-desekan, terus bisa juga kecelakaan, kan bisa aja tabrakan kan, itu nggak aman. Kalau naik becak nggak aman juga, takut ditabrak juga kan. Kalau naik mobil pribadi nggak ada duitnya, karena ya penghasilan mereka nggak nyampe buat beli mobil pribadi. Akhirnya ya kebanyakan milih jalan kaki aja udah, karena lebih murah dan lebih aman. Mereka ngerasanya gitu. Padahal kenyataannya masih menurut DMP, disebut dari total korban kecelakaan yang tadi disebutin, sebanyak 89,75%-nya tuh justru pejalan kaki loh. Jadi di satu sisi masyarakat sana tuh udah ngerasa kalau jalan kaki tuh bakal lebih aman, bakal terhindar dari kecelakaan lalu lintas segala macam. Tapi ternyata di sisi lain, faktanya, kenyataannya, malah hampir 90% korban kecelakaan tuh ya pejalan kaki. Kebanyakan mereka pada ditabrak sama pengemudi ugal-ugalan. Dan kalau ada tabrakan pejalan kaki gini, kebanyakan yang nabrak tuh pada nggak mau tanggung jawab loh. Ini kan ngeri banget ya. Every day, up to 200 victims of traffic accidents end up in the community hospital. Broken bones, cranial traumas, but also more severe internal injuries are treated here. The hospital barely manages to treat the many injured people. Lots of patients camp out in the hallways and only receive minimal treatment. Nah, kalau mungkin lu punya duit lebih dikit, selain jalan kaki, becak juga jadi transportasi yang paling diminati di sana. Kalau menurut ekonomis disebut, jumlah becak di Dhaka tuh bahkan sampai bikin mereka jadi unit transportasi yang paling banyak di sana. Makanya sampai dibilangnya kan Dhaka tuh ibu kotanya becak dunia kan. Soalnya ya itu, dari total semua jenis transportasi kota, sekitar 40%-nya tuh pasti becak. Di sono becak, di sono becak, di sono becak, di sono becak, pokoknya becak everywhere lah. Perkiraan jumlah becak di Dhaka tuh bisa nyampe 600.000 becak, walaupun yang punya lisensinya nggak nyampe 100.000. Anjir. Mayoritasnya becak liar berarti ya. Kebanyakan becak ilegal yang penariknya tuh antara umur 20-30 tahunan. Kok yang nariknya masih pada muda? Iya, muda-muda emang. Soalnya kebanyakan dari mereka tuh basicnya orang-orang dari desa yang lagi nyari peruntungan ke ibu kota. Mereka pengen merantau, ngadu nasib, di bayangannya bisa kaya kalau ke ibu kota, padahal nggak tahu mau kerja apa di sana. Nyampe ibu kota jadinya ya udah narik becak aja. Dan di sana yang datang dari daerah buat begini tuh perharinya bisa ribuan loh. Dan becak ini bahkan kalau jumlahnya kita bandingin sama transportasi lain, jumlah becak tuh masih jauh di atas loh. Kayak misalnya kalau kita bandingin sama bis aja, bis di Dhaka tuh jumlahnya cuma ada sekitar 8 ribuan unit loh. Lah becak 600.000, ini kan jauh banget ya. Tapi tetap kalau menurut The Business Standard disebut, walaupun becak nyumbang 40% dari total transportasi kota, tapi jalanan di sana tuh tetap didominasinya sama mobil pribadi yang menuhin 70% jalanan kota. Jadi di jalan di sana tuh padatnya tuh 70% gara-gara kendaraan pribadi, baru 30%-nya gara-gara transportasi umum. Nah, dari 30% ini ada lagi macam-macam tuh. Ada bis, ada becak, yang macam-macam lah. Tapi itu cuma 30%. 70%-nya gara-gara kendaraan pribadi. Makanya ini kan jadi kayak serba salah ya. Di satu sisi bagus perekonomian penduduknya meningkat, tapi di sisi lain kemacetan kota tuh jadi terus bertambah. Soalnya jadi makin banyak tuh orang yang beli kendaraan pribadi. 70% lah mobil pribadi loh. Berarti kan kalau gini kan kalau lagi macet tuh banyak yang satu mobil satu orang ya. Makanya bisa sampai begini kan. Dan kalau menurut World Bank, kecepatan lalu lintas di Dhaka secara keseluruhan juga turun drastis loh. Dari yang tadinya rata-ratanya 21 km per jam di tahun 2008, jadi cuma 7 km per jam di tahun 2018. Ini mending jogging aja guys sih lo daripada naik mobil.
Dan yang menarik lagi, ternyata kemacetan kayak gini tuh ngerugiin negara secara finansial juga loh. Kalau menurut Bragg Institute of Government and Development disebut, kemacetan lalu lintas di kota Dhaka aja itu tuh bisa ngerugiin negara sampai 11,4 miliar US dollar per tahunnya. Kenapa bisa gitu? Soalnya kalau macet kendaraan jadi lebih lama dipakainya kan, dan bensin yang dikeluarin juga jadi lebih banyak. Orang-orang jadi spend duit lebih banyak tuh di situ tuh. Terus selain itu produktivitas juga jadi kehambat kan gara-gara ini. Harusnya jam 9 udah nyampe kantor misalnya, ini jadi jam 11 gara-gara macet. Dan dengan macet terus gini juga, jalanannya kan jadi lebih cepat rusaknya kan. Jadinya harus lebih sering dibenerin tuh. Dan pastinya benerin jalan begini, ini kan pakai dana dari negara kan. Kepake terus deh tuh kas negara tuh. Terus selain itu, polusi dan kebisingan jalan juga ngebikin warganya tuh jadi stres dan ningkatin resiko kena penyakit medis. Kayak kardiovaskular sama hipertensi. Tapi so far gimana nih menurut lu nih? Khususnya yang di Jakarta mungkin, parahan mana ya sama di jalanan di Jakarta ya sebenarnya ya? Silakan komen. Nah, buat ngatasin kemacetan parah dan kecelakaan-kecelakaan di sana, sebenarnya udah ada beberapa cara juga yang dilakukan sama pemerintah Bangladesh. Mulai dari memperbanyak transportasi umum sampai memperbanyak jaringan jalan biar lebih lancar. Terus selain itu, kalau menurut Global Voices disebut pemerintah sana juga udah nerapin larangan pengoperasian becak di beberapa jalanan di ibu kota. Karena kalau menurut mereka, penyebab kemacetan di Nawapur Road atau di Dhaka secara keseluruhan itu tuh ya karena banyaknya becak-becak yang seliweran di jalan. Pokoknya sama pemerintah dianggapnya kambing hitamnya tuh becak aja. Tapi terus keputusan ini langsung nimbulin kontroversi di sana. Soalnya kalau becak-becak pada di-ban, endingnya banyak pihak yang bakal dirugiin juga kan. Mulai dari penarik becaknya yang jadi nganggur, sampai penumpangnya yang biasanya pakai becak biar murah dan gampang, mereka jadi harus pakai transportasi yang lebih mahal. Terus juga para mekanik yang kerjaannya biasa ngebikin becak juga bakal kena. Bengkel becak juga bakal kena. Bahkan sampai tukang cat bodi becak itu juga bakal kena dampak negatifnya loh. Mereka semua jadi berpotensi kehilangan pekerjaan kan. Nah karena itulah makanya keputusan ini tuh diprotes sama masyarakat. Karena ya balik lagi, biar gimana pun 70% pengguna jalan kan mobil pribadi kan. 30%-nya baru tuh ada becak, bus, motor, dan lain-lain lah. Makanya gara-gara ini keputusan nge-ban becak ini jadi dirasa percuma. Karena ya emang bukan becak penyebab utama kemacetannya. Jadi kayak lah itu mobil pribadi 70% kok didiemin, ngapa jadi kita yang digalakin ya? Jadi kayak gitu kan. Tapi kalau menurut gue pribadi, kalau menurut gua ini ya, mungkin emang iya becak bukan penyebab utama kemacetan di sana. Tapi kayaknya dia penyebab utama kecelakaan di sana deh. Kenapa kecelakaan bisa banyak? Itu salah satunya karena becak deh. Karena ya lu tahu sendiri kan becak kan, jalan lurus aja mereka bisa totol motong kan. Nah itu potensi kecelakaannya kan gede tuh gara-gara itu tuh. Jadi ya mungkin yang dilihat sama pemerintah Bangladesh ini juga. Mungkin ya, mungkin. Tapi terus dengan ngelihat becak yang segitu disupport sama penduduk sana, ini kan gue jadi penasaran ya. Emang sebutuh itu ya warga Dhaka sama becak ya? Dan sebenarnya ini ya butuh nggak butuh sih. Soalnya balik lagi, becak ini tuh cuma dipakai buat transportasi jarak deket doang. Kalau jaraknya jauhan dikit, pasti mereka naik yang lain. Jadi becak tuh kayak semacam apa ya? Kayak pengakomodir rasa malas jalannya orang-orang sana lah. Kayak lu pengen ke situ, sebenarnya deket, tapi malas jalan, akhirnya naik becak. Jadi banyak yang gitu tuh. Ya kalau mungkin lu bawa barangnya berat atau banyak ya oke lah nggak apa-apa naik becak. Tapi ternyata kebanyakan malah nggak bawa apa-apa, tapi mereka tetap naik becak. Kalau menurut Muhammad Tauhid juga, anggota senior TED dan akademik koordinator di Bengal Institute, dia bilang juga sama nih, sebenarnya orang tuh nggak butuh-butuh banget sama becak. Karena ya itu cuma dipakai buat perjalanan dekat yang sebenarnya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Terus selain itu, masih menurut Muhammad Tauhid, dia bilang tarif becak di sana tuh sekarang udah mendekati tarif taksi. Apalagi kalau si penariknya tuh nembak harga yang tinggi. Tapi tetap orang nggak kapok naik becak. Daripada jalan mereka milih naik becak. Makanya kalau dibilang penarik becak di sana miskin-miskin, itu belum tentu juga ya. Soalnya satu orang penarik becak aja tuh bisa dapat lebih dari 20.000 Bangladesh taka per bulannya. Sekitar 3,6 jutaan berarti. Ini kan lumayan ya. Pantas pada protes pas mau dihapus ya.
Apalagi terus dengan populasi Dhaka yang padat, pastinya lowongan pekerjaan juga jadi nggak banyak kan. Makanya mau nggak mau daripada nganggur, mending narik becak aja udah. Marketnya jelas, penumpangnya jelas, minatnya juga tinggi. Dari situ ke situ aja orang di sana naik becak kan, jadi ya cukup menjanjikan emang pekerjaan ini. Ya mungkin nantinya kalau becak di-ban, terus pemerintah sana nyiapin lapangan kerja, mungkin aja ekonomi di sana bisa jadi lebih stabil. Cuma kalau ternyata habis becak di-ban kebanyakan malah jadi nganggur, kebanyakan malah jadi nggak berpenghasilan karena nggak bisa narik becak lagi, endingnya kan angka pengangguran dan kemiskinan kan berpotensi bakal naik ya di sana ya. Ini cukup serba salah sih, apalagi budaya naik becak di sana kan udah mengakar banget kan, jadinya susah banget tuh buat ngatasin becaknya. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apa lu setuju kalau becak itu adalah penyebab utama kemacetan sama kecelakaan-kecelakaan di sana? Atau mungkin lu lebih ke rapiin aja udah regulasi mobil pribadinya? Yang mana nih kira-kira nih? Silakan komen. Once an accident has happened, it's all too late anyway. You get beaten up or thrown in jail. If I think about that, I don't actually feel like driving anymore. Oke, sekian adalah review kali ini tentang Nawapurut, jalanan di kota Dhaka yang apa ya, ya dipercaya salah satu yang paling berbahaya di dunia lah. Udah kan macet, kecelakaannya juga banyak banget lagi. Tadi sehari sampai ada 200 orang yang masuk rumah sakit ya gara-gara kecelakaan ya. Edan. Kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi seperti biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!